Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, balik lagi di kesempatan kali ini. Jadi kali ini kita akan bahas lagi tentang beberapa aplikasi yang sekarang ini tuh apa ya, patut diinformasikan lah, gitu. Oke, karena berpotensi penipuan, gitu teman-teman. Sesuai judul saya itu Jombingo fix 100% scam, disusul ya, akan menyusulnya seperti FEC, Mediza ataupun Ponzi yang lainnya lah ya, yang akan menyusul gitu ya, money game yang akan menyusul. Oke, Jombingo, kita bahas dari Jombingo dulu ya. Itu dari tanggal 20 itu banyak informasi yang saya dapatkan, bahwasanya untuk Jombingo ini teman-teman itu withdraw nggak bisa ya, di situasinya setelah pertemuan user dengan departemen hukum ya. Setelah itu beberapa hari itu penarikan nggak bisa. Oke, jadi menurut saya pertemuan itu nggak guna lah ya. Ya sama kayak pertemuan ponzi yang sebelum-sebelumnya ya, beberapa hari setelah pertemuan itu macet penarikan ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang pusing ya mikirkan uang di Jombingo, oke, yang uangnya nggak bisa ditarik, pesan saya, kalau ada orang ataupun leader kalian ya yang apa ya, paksa kalian ya untuk deposit lagi dan lagi ya, dengan iming-iming ya penarikan kalian yang sebelumnya itu nggak bisa dikirim. Kalau kalian deposit, makin deposit katanya penarikan akan dikirim ya, perlu diingat. Oke, hal seperti ini itu bukan sekali dua kali terjadi ya di Indonesia gitu, nggak tahu juga lah kalau di negara lain. Oke, yang saya lihat, eh, kalau udah macet penarikan ya sudahlah, artinya kalian udah ditipu ya. Jangan sampai kalian itu ditipu yang kedua kalinya gitu ya. Jangan sampai kalian, pola pikir kalian itu untuk ponzi yang kedepannya kalian malah jadi pemainnya ya, pelakunya gitu, leadernya lah gitu. Karena ingat teman-teman ya, kalian main di skema money game ponzi ya, kalian sebagai leader itu di Indonesia dinyatakan kalian tersangka. Hati-hati ya, jadi cukup jadi korban ya, cukup jadi korban kalau kalian udah tertipu ya di ponzi. Oke, karena saya mengakui ponzi itu pasti akan ada untuk kedepannya, pasti akan ada ya. Setelah Jombingo nanti disusul dengan Mediza dan juga FEC yang akan menyusul, itu pasti akan ada hadir gitu ya, pasti akan ada hadir lagi lah ponzi-ponzi yang berikutnya. Saya harap teman-teman bisa lah ya memikirkan yang mana investasi yang uh, sehat ya, mana investasi bodong. Oke, nah untuk FEC dan Mediza, oke, kalau Jembingo itu modusnya e-commerce, oke, FEC juga e-commerce walaupun sistem kerjanya beda. Modusnya e-commerce, dan juga apa lagi ya, Mediza ya, ini agak berbeda, yaitu sewa-sewa alat lah, sewa robot kesehatan ya. Apapun modusnya teman-teman itu jangan perhatikan investasi yang ditawarkan, oke, tapi perhatikan untuk kelegalitasnya. Oke, karena bagi saya untuk Mediza, FEC itu money game ponzi ya. Saya harap kalian untuk menghindari. Oke, untuk ketiga aplikasi ini, karena FEC dan juga Futur ya, Futur
e-commerce sama Mediza itu pasti akan menyusul juga. Oke teman-teman, sebenarnya inti dari video ini itu saya mau bahas satu komen ya, yang ini saya harap teman-teman untuk menyimak, oke, untuk menyimak video ini sampai akhir. Oke, komennya seperti ini nih, untuk yang main di Mediza, yang main di FEC dan posisinya itu adalah orang awam ya. Video ini khusus untuk kalian ya, bukan untuk leader gitu ya. Karena leader udah pasti tau lah. Ya, aplikasi seperti ini itu akan berujung penipuan. Jadi, saya harap untuk orang awam yang masih percaya dengan leader, video ini untuk kalian ya. Oke, komennya gini nih. Di konten saya mengenai Mediza ya, yang FEC juga boleh, yang main di FEC juga boleh simak. Yang disebut bodong itu apa bang? Dan emang yang gak bodong tidak ada yang nipu. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Oke, kita bahas ya. Yang saya sebut bodong itu aplikasi Mediza. Oke ya, di konten saya yang mengenai pembahasan mengenai Mediza. Kenapa saya katakan bodong? Oke. Karena untuk kelegalitasannya ya, karena ini memegang uang masyarakat, uang orang-orang yang berinvestasi di sana, seharusnya aplikasi seperti ini itu terdaftar di OJK. Oke, karena ada penimbunan dana uang orang. Oke. Dan ini ya, saya cek tidak ada di OJK. Oke. Kalaupun ada katanya terdaftar di AHU, NIB-nya ada ya. Dan itu dikatakan oleh leader itu sebagai legalitas, itu salah besar ya. Karena AHU itu bukan apa ya, jaminan untuk uang kalian aman. AHU itu seperti identitas perusahaan gitu. Ya, jadi bukan seperti otoritas jasa keuangan. Gitu. Dan kenapa saya katakan bodong ya? Karena dia ini menggunakan skema money game Ponzi. Ya. Biasanya ya aplikasi yang seperti ini, yang menggunakan skema seperti ini itu kebanyakan berujung penipuan ya. Diawali dengan pembodohan yang disebarkan berujung penipuan gitu. Jadi konten saya ini gunanya untuk membasmi lah ya pembodohan yang sedang dilakukan oleh leader-leader money game ya, untuk menipu orang gitu ya. Seperti itu. Udah banyak juga teman-teman ya kasus dari money game Ponzi ini dari tahun ke tahun, itu nggak berhenti-berhenti ya. Sekitar beberapa bulan yang lalu itu ada juga namanya Enel Kekuatan Hijau, HGT ya, juga yang baru-baru juga Redford gitu. Walaupun modusnya berbeda ya dengan Mediza, tapi tetap dalamnya money game skema Ponzi. Gitu ya. Modus itu seperti casing ya. Seperti casing yang hanya mempercantik gitu. Tetapi di dalamnya busuk. Ada niat busuk dari aplikasi itu. Seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya ya dari komen yang sama. Dan emang yang gak bodong tidak ada yang nipu. Oke. Bahas ya. Kita bahas ya teman-teman. Saya akan menjelaskan perbedaan risiko ya bermain investasi bodong dengan investasi yang legal ya, investasi yang sehat. Oke, karena banyak juga ya platform ataupun aplikasi yang legal, oke, menawarkan kalian investasi. Tapi tetap saja ada risikonya, walaupun legal itu ada risikonya. Ya, yang ilegal lebih berbahaya. Ya, jadi investasi itu nggak ada yang aman. Oke, kalau ada yang bilang investasi itu aman, ya, dengan kata-katanya too good to be true, nah itu biasanya adalah investasi bodong, gitu. Oke, ya. Jadi resiko
main di investasi bodong ya. Kita akan bandingkan dengan risiko main di investasi yang legal. Oke, investasi yang resmi. Oke, pertama kita mulai di investasi bodong. Resikonya pertama itu teman-teman pasti ditipu ya, namanya juga investasi bodong. Oke, dari kasus-kasus sebelumnya itu banyak investasi bodong yang udah scam ya, yang udah makan uang orang, yang udah melakukan penggelapan uang usernya, membernya gitu ya, dengan di awal marketing plan-nya nggak masuk akal ya, ada yang dibayar ya itu cuma sebagai pancingan, tapi yang dibayar nggak sebanyak yang ditipu gitu, artinya lebih banyak yang ditipu ketimbang yang dibayar gitu. Oke ya, yang kedua resiko main di investasi bodong itu kalian jadi korban pembodohan leader. Oke, maksudnya bagaimana ya? Di investasi bodong itu ada tingkatan level ya. Kalau kalian ngajak orang, oke, orang itu akan sengsara. Begitu juga kalau kalian diajak sama orang, kalian yang jadi sengsara di atas orang yang ngajak kalian. Gitu ya. Pembodohannya seperti apa ya? Pertama, kalian dikasih dengan contohnya saja ya, dengan kayak seperti flexing atau motivasi-motivasi di grup ya, yang menurut saya itu nggak ada gunanya lah gitu ya. Kalian seperti masuk ke grup Telegram, di dalamnya ada seperti motivasi untuk berinvestasi ya kan, itu merupakan pembodohan lah kalau menurut saya. Bahkan sampai udah scam pun ya, ketika penarikan macet kalian masih aja dibodohi gitu ya. Misal kayak aplikasi ini maintenance lah gitu ya, bank yang ada masalah gitu, itu kan menurut saya itu sebuah pembodohan gitu ya, yang sebenarnya uang kalian mau dibawa kabur. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga dari resiko main di investasi bodong itu adalah kerugian ya. Kerugian di sini tentu tentang uang ya, tentang waktu, tentang kuota internet ya yang kalian pakai untuk investasi itu ya, yang nggak ada guna gitu ya. Jadi itu ya tiga eh, tiga hal yang akan kalian dapatkan ya, ataupun resiko main di investasi bodong. Pertama, ditipu ya. Kedua, jadi korban pembodohan leader ya. Mereka yang senang-senang makan uang kalian, kalian yang sengsara. Oke, kemudian kerugian uang, waktu, kuota internet ya, yang seharusnya waktu itu bisa kalian gunakan dengan hal yang lebih bermanfaat, tapi kalian main di investasi bodong. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya dengan resiko main di investasi yang legal, investasi yang resmi. Oke. Kalau menurut pengalaman saya ya, teman-teman, kalau kalian main di investasi yang resmi ya, yang ada izinnya seperti OJK ataupun Bapepti, ya, saya kan juga main di investasi di digital ini seperti cryptocurrency ya. Saya main di sana teman-teman ya, main di Indodax sama Pintu ya. Sekarang lebih fokus ke Pintu lah gitu ya, karena ngapain dua gitu, karena harganya tetap sama gitu ya, harga marketnya tetap sama lah gitu. Jadi kalau di investasi yang legal itu menurut saya, untuk ini secara pengalaman saya aja ya teman-teman, investasi yang legal ya, resikonya itu menurut saya adalah harga beli ya lebih tinggi ketimbang harga jual ya. Selisihnya menimbulkan minus gitu ya untuk kalian. Oke. Contoh misalnya kalian beli kripto, terserah lah kripto apapun, itu di harga patokan harganya ya
walaupun kalian beli 0,00001 sekian gitu ya, tapi harga satu koin kriptonya itu 10.000 ya, kalian belinya di angka 10.000, terus kalian jualnya itu di harga 6.000. Oke, itu artinya selisihnya 4.000 ya harga koinnya. Itu kan udah jelas penurunan harga aset. Oke. Mungkin kalian malas gitu ya nunggu sampai jadi lebih dari 10.000 gitu. Makanya kalian itu cut loss ya, memotong kerugian gitu agar tidak semakin jatuh. Nah, seperti itu ya. Kalau menurut saya di investasi yang legal itu seperti itu untuk kerugian yang dialami ya. Jadi jauh ya dari komen tadi itu jauh berbeda ya antara resiko main investasi bodong dengan investasi yang legal. Oke, kalau main investasi bodong ya teman-teman, itu jelas ya, yang hanya dibayar itu orang-orang yang main di awal ya. Kalian yang main di akhir itu kalian ditipu. Seperti itu. Oke, jadi untuk Jombingo dan yang lain-lainnya ya, yang saya sebutkan tadi, buat kalian yang masih main di dalam ya, saran saya segera tarik uang kalian ya, teman-teman ya. Kalau di Jombingo itu penarikan udah nggak bisa lah. Jadi saran saya untuk di FEC sama Mediza itu teman-teman kalau ada nyimpan uang di sana segera tarik ya, sebelum nanti penarikan nggak bisa ya. Kalian bisa lihat dari pemain-pemain dari Jombingo ya, mereka itu sekarang udah nggak bisa narik uang seperti itu. Oke, itu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.